Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dempai, kenalin nama aku lah Syarikala yang insya Allah pada kesempatan kali ini bakal nemenin ngobrolnya teman-teman pada podcast kali ini. Oke teman-teman, jadi untuk topik podcast yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait keresahan dan problematika yang mungkin sering terjadi di ruang lingkup mahasiswa, yaitu bagaimana sih cara menyeimbangkan akademik, prestasi, bahkan organisasi. Oleh karena itu, banyak dari kita yang kuliah sambil aktif organisasi, tapi di sisi lain kita tetap ingin berprestasi, ikut lomba, konferensi, dan bahkan mengikuti pertukaran pelajar. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan sebagian mahasiswa yaitu terkait waktu yang kadang kita tidak punya waktu dan bahkan energi yang terbatas, dan juga kadang kita bingung harus mulainya dari mana. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah melalui semua itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Boleh Kang perkenalan dirinya terlebih dahulu? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Faiz Firdaus. Aku dari Prodi IPA yang kata 23. Oke, halo, selamat Kang Pais. Halo Kala. Oke, Kang Pais, terima kasih atas waktunya telah menyempatkan di tengah-tengah kesibukannya mungkin ya Kang Pais. Oke, Kang Pais, tadi sebagaimana yang udah aku mention di awal-awal bahwasanya banyak mahasiswa yang ingin berprestasi di samping akademiknya, di samping organisasinya, akan tetapi banyak sekali ibaratnya tantangannya seperti itu, Kang Pais. Nah, oleh karena itu sebelum aku mau nanyain lebih lanjut, paling aku mau nanyain dulu terkait perlombaan dan juga organisasi yang mungkin sekarang dan atau yang sudah Kang Pais ikuti seperti itu, Kang. Oke, kalau misalkan ngomongin soal organisasi dulu kali ya gitu. Boleh. Aku juga walaupun mungkin di akademik ataupun kayak di prestasi debat atau lain sebagainya, aku juga sekarang masih cukup aktif banget dalam dunia organisasi kayak gitu. Sama bareng kamu juga di BLL juga, komunitas. Terus aku juga sebagai vice president dari IDSUPI, itu KM debat yang ada di UPI, sama kemarin juga jadi wakil ketua di MPU Rema UPI juga waktu kemarin Pemira kebetulan, dan masih aktif di Fosmaku juga, jadi masih cukup banyak juga sih kalau misalkan organisasi gitu. Nah, kalau kompetisi, aku memang mostly ikutnya kompetisi debat kayak gitu ya. Kayak kemarin sempat di Solo, di Semarang, di Magelang juga sempat gitu. Dan tapi mungkin yang paling prestigiousnya itu dari kompetisi yang memang diadakan oleh Belmawa atau dari kementerian gitu. Kayak kemarin sempat ikut MTKMN, cabang debat bahasa Inggris, terus KDMI, dan juga aku sempat lolos pendanaan PKM. Tapi yang terakhir banget nih, yang kemarin aku alhamdulillah ikut kegiatan konferensi internasional di Malaysia gitu sih. Iya. Oke Kang, banyak banget tuh ya dari organisasi dan bahkan tadi prestasi-prestasinya. Paling pastinya dengan apa yang telah Akang lakuin itu pasti ada apa ya, ibaratnya alasan atau motif lah dari Akang ngelakuin semua itu. Kira-kira bisa gak sih Kang Akang nyeritain terkait motivasi Akang mengikuti hal-hal yang tadi telah Akang ceritain? Oke, sebenarnya motifnya sih sederhana banget ya gitu. Karena FYI aku emang dari kecil emang udah suka ikut kompetisi-kompetisi gitu kebetulan gitu. Tapi semakin kesini gitu, tujuan aku sebenarnya fantasi feel art gitu, kayak bertebaran di muka bumi gitu. Kayak karena aku suka banget jalan-jalan gitu. Jadi kayak dari lomba ini yang aku dapetin adalah selain dari pengalamannya, aku bisa jalan-jalan secara gratis gitu. Dan itu jadi poin yang memicu aku untuk bisa terus mungkin ikut perlombaan-perlombaan di antar kota maupun kayak di luar negeri kayak gitu sih kalau dari aku. Ada lagi Kang? Motivasinya paling besarnya itu dari situ. Oh itu. Gitu. Oke. Mantap ya. Sama ini paling Kang, tadi kan aku mention juga sih di awal ya kalau nggak salah. Jadi kadang orang itu pengen akademiknya ideal, juga prestasinya juga atau perlombanya bahkan seminimalnya tingkat nasional atau mungkin tingkat internasional. Kadang yang menjadi alasannya itu terkait waktu ya Kang. Nah, bagaimana sih Kang Pais dalam mengelola atau manajemen waktu ibaratnya ideal antara akademik tercapai, organisasi dilakuin, kewajiban-kewajibannya, dan bahkan sampai bisa berprestasi seperti itu kan. Oke, jujur ya, tapi sebelumnya
setelah aku waktu itu ikut beberapa kegiatan atau lain sebagainya, ternyata nggak ada manajemen waktu, kala yang ada itu adalah manajemen diri gitu, manajemen diri. Jadi gimana kita bisa nge-manage diri kita buat eh, bagi-bagi waktu antara mungkin akademik, organisasi, dan perlombaan atau lain sebagainya gitu. Jujur kalau misalkan dibilang ideal atau enggaknya, itu kayaknya masih, aku juga masih jauh banget dari kata ideal gitu gitu, karena untuk melakukan sesuatu itu pasti kayak kamu harus mengorbankan sesuatu yang Betul. lain kayak gitu gitu. Mungkin aku sekarang bisa maksimal di lomba-lomba atau lain sebagainya, tapi mungkin di hal-hal lainnya kayak di organisasi atau lain sebagainya, aku jadinya kayak cuman mengerjakan tupoksi aku aja, belum bisa kayak karena tadi organisasi juga banyak, jadi di semua organisasi nggak bisa kayak ngasih full effort aku untuk kayak show up sebagai take responsibility aku gitu. Jadi cuman kayak selagi aku bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang aku bisa atau lain sebagainya gitu. Karena semakin kayak misalkan nanti kamu lebih padat agendanya atau lain sebagainya, itu harus ngatur skala prioritas sih kayak gitu. Gitu kayak kira-kira mana nih yang bisa diprioritasin duluan, mana yang kayaknya di hold dulu deh nanti dulu atau lain sebagainya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, oke. Jadi lebih ke bagaimana manage diri ya Kang, bukan Iya, manage waktu. Karena betul. ketika kita udah bisa manage waktu, manage diri, maaf, otomatis kita juga pasti bisa ngendalin atau manage waktu seperti itu ya Iya, Kang. betul sekali. Oke Kang, dengan tadi beberapa kegiatan, beberapa kesibukan, mungkin bisa lebih dikerucutkan terkait perlombaan. Nah, paling aku pengen nanya atau pengen taunya itu persiapan apa sih yang Akang lakuin sebelum Akang mengikuti perlombaan? Oke, kalau preparing lomba gitu ya, karena sebenarnya kalau yang paling banyak aku ikutin adalah lomba debat ya, lomba debat ya. Kalau lomba debat, which is kayak kamu harus punya, kalau aku kebetulan punya coach waktu itu, gitu, punya coach, jadi coaching sama beliau yaitu di samping kayak aku juga mentoring. Jadi di debat itu ada mentoring sama sparring. Mentoring tuh kayak kamu belajar soal materi-materi debatnya, kayak mungkin isu-isu terkini apa aja, kayak sosial, ekonomi, politik, atau internasional lain sebagainya, pokoknya dipelajari kayak gitu, matriksnya kira-kira apa aja. Terus sparring juga gitu, karena debat kan lawan orang kayak gitu, jadi sparring sama universitas-universitas lain di biasanya lewat Zoom sih kayak gitu kebetulan gitu. Dan memang aku sudah ada komunitasnya sendiri, join di komunitasnya, sama kayak aku udah kebetulan karena udah beberapa kali jadi udah punya grup sendiri gitu sama teman-teman dari univ-univ lain juga kayak gitu. Jadi kalau mau latihan atau mau kayak gimana itu kayak gitu. Cuma kalau misalkan preparing nih mau ikut konferensi atau seminar atau lain sebagainya gitu yang kayak dalam perlombaan gitu, biasanya hal yang harus disiapin itu adalah pertama paper ya. Kalian harus nyiapin papernya dulu gitu, kayak mulai dari submit abstrak dulu, nanti kayak accepted atau enggak, terus abis itu submit full paper, lanjut ke pembayaran registrasi, dan iya kamu ikut konferensi sebenarnya gitu sih. Sama paling tipsnya perhatiin segala bentuk requirement dari penyelenggaranya, kira-kira yang dibutuhin apa aja, format misalkan penulisan artikelnya seperti papernya seperti apa kayak gitu. Dan kalau misalkan dibutuhkan, apakah dibutuhkannya PowerPoint atau mungkin poster gitu, karena dari dua konferensi yang aku ikuti ternyata berbeda. Yang satu dibutuhnya PowerPoint, kalau yang satu poster secara cetak gitu, jadi fisik gitu loh, nggak pakai handphone atau lain sebagainya kayak gitu. Kalau dari aku persiapannya gitu. Kompleks banget berarti ya Kang ya? Iya, cukup panjang seperti itu. Jadi pada intinya sih harus ada prepare ya Kang ya, Iya, karena betul. ada apa ya, salah satu ungkapan ketika apa ya ibaratnya ketika kita gagal merencanakan sama dengan merencanakan Kegagalan. Betul Nah sekali. kebetulan nyambung nih dengan pertanyaan berikutnya, yaitu tentunya kan ketika kita mengikuti kompetensi pasti gak akan selalu menang dong ya, Iya. pasti akan ada kalanya kita kalah. Iya. Nah, kiranya bagaimana sih cara Kang Pais menyikapi kegagalan tersebut atau ketika Kang Pais kalah dalam mengikuti kompetisi? Oke, sebenarnya kayak kita tarik dulu ke flashback dulu mungkin ya ke belakang gitu. Kayak aku pernah ngalamin kegagalan paling besar aku banget itu di tahun 2022 gitu. Dan itu kayak buat aku sampai mungkin malu ketemu orang atau lain sebagainya gitu. Tapi dari situ tuh kayak gagal aku tuh kayak habis gitu loh. Jadi sekarang tuh lebih kayak kamu mau menang, mau kalah, ya udah biasa. Walaupun tetap sedih sih. Kalau menang ya seneng, kalau kalah ya sedih, itu mesti tetap ada. Tapi udah lebih kayak bisa kontrol gitu loh gitu. Nah menurutku gimana caranya itu kayak lebih ke pembiasaan
pembiasaan aja sih, kayak mungkin kamu merasa cukup, atau jangan dinilai dari outputnya atau hasilnya, tapi prosesnya tuh kayak gimana gitu. Kayak mungkin aku capek-capek metering, sparring, terus bikin paper lain sebagainya gitu, menang ataupun enggak, tapi kayak aku enjoy dengan segala proses itu gitu. Jadi udah lebih dinikmati gitu gitu. Dan itu sih kayaknya gara-gara tujuan aku lomba tuh adalah buat jalan-jalan gitu. Betul. Jadi nggak bukan kayak oh harus menang atau enggak gitu. Jadi udah lebih kayak ke biasa-biasa aja kayak gitu. Gitu sih kalau kalau dari aku. Nggak ada sebenarnya tips secara spesifik, karena semakin kamu ngerasain menang kalah ya pasti kamu juga akan semakin lebih terbiasa dengan menghadapi hal tersebut. Jadi kayak udah lebih tahan, lebih tahan lah ibaratnya gitu. Jadi udah saking biasanya menang dan biasanya kalah, jadi kita ngeresponnya juga udah kayak biasa aja ya. Iya, betul, betul, betul kayak gitu. Paling ini sih Kang, aku pengen nanya ya, kan pastinya dengan tadi prestasi-prestasi dan kegiatan-kegiatan yang telah Akang lakuin atau telah Akang lalui, tentunya pasti sangat berpengaruh dong ke ruang lingkup akademik, atau mungkin kayak apa ya, kayak ya ruang lingkup akademik seperti mungkin ibarat mah hadiah-hadiah, atau mungkin kayak wording, dan bahkan ngaruh gak kiranya kegiatan-kegiatan yang tadi atau mungkin dikerucutnya ke lomba-lomba berpengaruh ke dunia akademik Akang, atau mungkin kayak apa ya, kayak eksternalnya itu kayak dapat apresiasi gak dari pihak program studi Akang sendiri kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau dari prodi sangat supportive banget ya sebenarnya, kalau dari aku pun juga dari teman-teman aku gitu. Apalagi yang dari teman-teman di angkatan di 23 gitu, ataupun juga teman-teman dari IDS gitu. Itu sangat supportive sekali ke aku gitu. Dan prodi selalu apa ya, nge-provide dana sih sejauh ini. Kayak misalkan aku ada lomba keluar kota kayak gitu, aku ngajuin proposal, dan sejauh ini alhamdulillah tidak pernah tercancel proposalnya. Jadi even though sistemnya reimburse itu kayak gitu gitu. Pun juga dari fakultas sama gitu, kayak biaya konferensi atau biaya kemarin aku ke Malaysia, ke Singapura itu di provide sama fakultas semuanya kayak gitu. Jadi terus kalau misalkan wording, kebetulan kemarin pas di Natalis kebetulan alhamdulillah dapat award dari director juga. Jadi sebenarnya apresiasi alhamdulillah dari UPI udah cukup supportive banget, betul. Jadi udah aware gitu ya Kang? Iya, udah aware Udah alhamdulillah selayaknya gitu. apa yang akan lakuin mendapatkan balasan juga ya dari Iya, pihak universitas lah. betul sekali kayak gitu. Paling Support ini banget. sih Kang, aku pengen apa ya, minta bukan wejangan istilahnya, rekomendasi dari Akang terkait tadi orang-orang yang di samping akademiknya pengen juga berprestasi terkhusus di segi perlombaan-perlombaannya. Bagaimana sih kiranya dari Akang ada tip dan trik secara khusus atau rekomendasi yang harus kita lakuin nih Oke. agar kita bisa seimbang antara akademik dan juga prestasi yang tadi kita inginkan. Oke, sebenarnya aku mau nanya, kamu dulu ada BLS juga kan? BLS ada. Nah, ya jadi aku FYI, jadi aku udah menuliskan mimpi-mimpi aku tuh bener-bener di 100 mimpi BLS-nya itu gitu. Nah, kalau misalkan cara nemuinnya sebenarnya kayak kamu temuin passion kamu sih. Kayak kemarin waktu seminar kayak harus nemuin what you like gitu. Apa yang kamu sukai atau lain sebagainya gitu. Nah, dari apa yang kamu sukai itu kayak kamu tuh masuk ke bidang-bidang yang ada gitu. Kebetulan kayak aku sukanya public speaking, aku sukanya debat. Jadi terus temuin komunitas yang emang bisa bantu kamu atau UKM-nya. Alhamdulillah aku ketemu sama IDS kayak gitu. Nah, dari IDS kayak banyak banget ngebantu aku buat akhirnya punya jejaring sama orang-orang yang ada di sirkuit debatnya juga, terus orang-orang keren lainnya kayak gitu. Sama kayaknya kalau misalkan emang kamu udah nemuin yang kamu suka, kamu bakal gampang kok buat nentuin kayak kira-kira kompetisi apa aja yang kira-kira nanti bakal kayak kamu ikuti atau lain sebagainya gitu. Kuncinya menurutku di kompetisi yang kayak buat kamu enjoy kayak gitu. Jadi bakal enjoy aja, jadi seneng-seneng aja loh banyak gitu. Bakal kayak jadi emotional release gitu loh, kayak ketika kamu burn out, stress, itu solusinya adalah dengan ikut lomba gitu, dengan yapping atau lain sebagainya gitu. Oke, keren banget Kang. Oke, mungkin itu sih Kang yang pengen apa, yang penasaran aku pengen tanyain ke Akang. Ya gitu ya teman-teman, begitu Masya Allah dari narasumber kita kali ini.
Jadi tentunya banyak sekali yang insight yang kita dapat dan kita dengar dari podcast kali ini. Semua apa yang disampaikan menjadi motivasi bagi teman-teman, menjadi bekal teman-teman untuk tadi selain daripada teman-teman aktif di akademik, organisasi, bahkan teman-teman juga ternyata bisa loh di tengah-tengah kesibukan itu meraih prestasi minimal, bukan minimal, mungkin maksimal juga di tingkat nasional atau bahkan lebih ke tingkat internasional. Sebelum aku tutup, aku ada salah satu quote nih teman-teman. Quote ini aku dapat dari salah satu S2 IPAI ya teman-teman, seorang yang pesrek juga. Quote-nya ini kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Jadi ketika kamu tidak ingin gagal atau tidak ingin kalah dalam mengikuti kompetensi, maka langkah paling jitu yang bisa kamu lakukan adalah dengan tidak mengikutinya. Karena kegagalan itu adalah bagi orang-orang yang memulainya, dan kegagalan itu adalah keberhasilan atau kesuksesan yang tertunda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada closing statement dari Kang Pais. Oke, dari aku singkatnya ke teman-teman, ayo buat rangkai life plan teman-teman dari mulai awal teman-teman di kuliah kayak gimana supaya teman-teman tahu arah teman-teman nanti akan menjadi apa atau akan berkontribusi di bidang apa dan lain sebagainya kayak gitu, dan lakuin selagi itu in a good way ya, dalam hal yang positif, apapun yang teman-teman suka gitu dan bisa ambil benefit dari hal tersebut gitu. Kayak kalau aku suka debat, aku ikut di debat dan lain sebagainya, jadi aku juga enjoy bisa selain menyalurkan hobi aku, terus selain itu juga kayak kamu bisa dapat prestasi dan bonusnya kalau aku jalan-jalan gitu sih. Oke. Iya. Terima kasih Kang Pais. Iya. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Akulah Syarikala, pamit undur diri. Sama Faiz Firdaus, pamit undur diri juga. bukan keseimbangan itu bukan soal yang mempunyai waktu, tapi yang bisa memanajemen waktu. Take every day as an opportunity to become better Muslim. Jadikan setiap harimu sebagai kesempatan untuk menjadi Muslim yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.